Betul. Dengan sadar napas itu sangat-sangat bisa merubah. Karena yang saya rasakan, saya sebetulnya tadinya tidak mengenal sadar nafas ya, mohon maaf gitu. Hanya ilmu pengetahuan aja yang saya cari gitu. Ketika saya mendapatkan sadar nafas, itu biasanya yang punya banyak pikiran, punya banyak masalah, akhirnya kita bisa mendapatkan dengan mudah jalan keluar. Kenapa seperti itu? Karena dengan sadar nafas, kita hening. Ya, yang tadinya berisik di pikiran, hening di mulut, itu kan jadi berubah. Kita jadi bisa mengamati. Oh, ternyata begini ya masalahnya. Itu dengan sadar nafas. Yang saya lakukan 1 tahun terakhir ini, saya dapatkan ilmu sadar nafas ini terus terang dari RSN. Rajin-rajin sadar nafas, apalagi di pagi hari. Ketika kita bangun tidur, di pagi ketika kita bangun, kita langsung bersadar nafas, itu manfaatnya benar-benar untuk kesehatan, dan memang terutama kesehatan ya yang didapatkan ya, yang saya rasain. Itu betul-betul sangat merubah kesehatan Hmm. kita lebih lebih sehat, dan pikiran kita lebih, pagi harinya itu ketika kita menjalani hari-hari sangat ringan. Di RSN semboyan kita, judul besar RSN adalah semua baik. Bagaimana kita melihat apapun yang terjadi, siapapun yang ada di sekitar kita, kondisinya apapun, lihatlah itu sebagai kebaikan. Karena sebenarnya sejatinya semua itu proses untuk membentuk kita. Masa lalu kita yang terjadi di masa lalu kita dari sejak kita lahir, dari sejak kita di kandungan itu berkontribusi atau membentuk kita sampai saat ini. Bagi sebagian orang, merubah mindset itu kan juga bukan perkara mudah ya. Hmm. Eh, Berdasarkan latar belakang, banyak hal, budaya, kebiasaan, lingkungan pergaulan, keluarga, kemudian masalah-masalah yang sering menghimpit dia dalam selama perjalanan hidupnya. Itu kan juga bahkan itu bisa merubah karakter juga loh, orang yang sering hidupnya susah, yang apa porsi kebahagiaannya itu juga sedikit selama perjalanan hidupnya, itu lama-lama dulu yang karakternya bagus, dia riang, dia ceria, orangnya ramah, komunikatif, tapi beberapa waktu terakhir misalnya berubah menjadi pendiam, pesimistis, apatis, dan seterusnya. Nah, ketika sudah dalam kondisi seperti itu, terpuruk, untuk merubah mindset, membongkar mental block atau apapun namanya, yang berhubungan dengan perasaan dan pikiran, itu tidak mudah loh. Ada nggak cara yang praktis untuk itu? Eh, iya betul, memang Pak Aksan, itu biasanya dari trauma ya. Biasanya itu dari trauma yang dia dapatkan, pengalaman hidup akhirnya bisa merubah, betul, merubah hidup kita tuh sangat-sangat betul. Yang harus dilakukan sebetulnya keinginan dari orang tersebut merubah dirinya untuk menjadi lebih baik. Karena kita Hmm. nggak bisa, kalau memang orang itu belum mau berubah, kita paksa nggak bisa. Hmm. Nah, Nah, harus. agar mau berubah gimana dong caranya? Sadar napas bisa membantu seseorang itu nggak? Oh, betul. Dengan sadar napas itu sangat-sangat bisa merubah. Karena yang saya rasakan, saya sebetulnya tadinya tidak mengenal sadar nafas ya, mohon maaf gitu. Hanya ilmu pengetahuan aja yang saya cari gitu. Ketika saya mendapatkan sadar nafas, itu biasanya yang punya banyak pikiran, punya banyak masalah, akhirnya kita bisa mendapatkan dengan mudah jalan keluar. Kenapa seperti itu? Karena dengan sadar nafas, kita hening. Ya, yang tadinya berisik di pikiran, hening di mulut, itu kan jadi berubah. Kita jadi bisa mengamati. Oh, ternyata begini ya masalahnya. Itu dengan sadar nafas. Sangat-sangat setuju saya dengan pernyataan yang tadi. Betul. Dengan sadar nafas itu akan merubah keadaan keadaan kita. Hmm. Oke. Nah, eh, Teh Mira ini kan praktisi sadar napas ya. Artinya sudah melakukan itu dengan sangat rajin, tekun selama 1 tahun terakhir gitu. Nah, bisa diceritakan nggak ke keluarga kita yang lain nih, manfaatnya, kemudian apa yang dirasakan, sadar napas yang harus seperti apa agar eh, bisa mendapatkan hasilnya gitu. Yang saya lakukan 1 tahun terakhir ini, saya dapatkan ilmu sadar nafas ini terus terang dari RSN.
rajin-rajin sadar nafas, apalagi di pagi hari. Ketika kita bangun tidur, RSN sudah menyiapkan, ngajak bersama-sama sadar nafas. Karena di pagi ketika kita bangun, kita langsung bersadar nafas, itu manfaatnya benar-benar untuk kesehatan, dan memang terutama kesehatan ya yang didapatkan ya, yang saya rasain. Itu betul-betul sangat merubah kesehatan Hmm. kita, lebih lebih sehat, dan pikiran kita lebih, pagi harinya itu ketika kita menjalani hari-hari sangat ringan. Mohon Bang El bisa memberikan ulasan ya mengenai mindset Bang El. Karena mindset ini kan sangat penting sekali ya bagi jalan hidup seseorang ya. Bahkan ya kalau sampai terlambat ya nanti sampai tutup usia pun ya hidupnya akan seperti itu gitu. Nah, mumpung masih ada nafas yang bisa kita hirup nih, apa yang kita perlu kita lakukan? Ya, terima kasih Mas Aksan. Benar sekali mindset. Dalam perjalanan pulang dari Jogja, kalau nggak salah waktu itu saya buat kalimat atau flyer atau meme waktu itu, hidup kita sebaik pola pikir kita. Maksudnya bagaimana kita berpikir, bagaimana pikiran kita ini, bagaimana apa aja yang kita pikirkan, itulah hidup kita. Itu nggak bisa ditawar. Itu sudah hukum semesta, itu sudah hukum yang Tuhan buat, mau apapun agama kita. Mau seluar biasa apapun ritual ibadah kita, kita jalankan, pikiran kita. Ya, kalau dalam bahasa atau kalimat lain disebut, isinya adalah pikiran kita, karakter kita, sifat kita. Ini jas saya bisa berharga 100 juta. Tetapi karakter saya bisa ada orang yang melihat saya untuk dekat pun nggak mau. Karena apa? Langsung vibrasi yang saya keluarkan itu menyakitinya. Dapat ya? Wow, wah ini. Bisa. Bisa jadi Jadi, topik talk show di lain hari nih. Gimana penjelasannya Bang? Kenapa orang memikirkan orang lain dengan sinis itu kemudian kalau kalah energinya dia tersakiti malahan? nah Mantel ya? ini yang saya maksud gini. Di RSN semboyan kita, judul besar RSN adalah semua baik. Bagaimana kita melihat apapun yang terjadi, siapapun yang ada di sekitar kita, kondisinya apapun, lihatlah itu sebagai kebaikan. Karena sebenarnya sejatinya semua itu proses untuk membentuk kita. Masa lalu kita yang terjadi di masa lalu kita dari sejak kita lahir, dari sejak kita di kandungan itu berkontribusi atau membentuk kita sampai saat ini. Ya, kehidupan kita hari ini berkontribusi atau berdampak untuk keadaan kita di masa depan atau esok. Jadi topik malam ini sebenarnya luar biasa mindset karena dari situ berangkatnya. Bagaimana kita tidur nanti, mau nyenyak, mau gelisah adalah bagaimana kondisi pikiran kita sebelum tidur. Itu dulu yang terdekat karena ini udah malam. Ya, Makanan, sekalipun saya makan tahu tempe tanpa tanpa apa namanya, tanpa bumbu, itu bisa sangat enak, Mas Aksan. Ketika saya mengolah, jadi gini, eh, pikiran kita segalanya. Makanya di RSN itu kan semua baik, lalu di bawahnya apa? Mungkin subjudulnya atau babnya, jaga pikiran. Kita adalah pikiran kita. Siapapun kita. Apa yang disampaikan Teh Mira tadi sangat betul. Apa? Rubah, perbaiki, benahi. Berangkat dulu dari kesadaran bahwa kondisi kita saat ini, kondisi Bapak Ibu, kondisi Anda saat ini butuh perbaikan. Karena sangat banyak, Mas Aksan, saya temui, orang itu nggak tahu bahwa dia tidak tahu. Dia tidak oh, tahu aja dia nggak tahu, bayangin. paling parah itu ya. Nah, lalu apa yang mau dibenahi? Dia nggak tahu kalau dia sedang belum atau belum berkelimpahan. Nah, bagaimana mau membenahi itu? Nggak bisa. Karena kesadarannya belum ada untuk menyadari bahwa dia kurang. Dia merasa lebih. Sama seperti contoh gini, analoginya seperti ini. Ada orang tenggelam, ya, ada orang tenggelam, dia minta tolong.
kalau kita datang menolong dia, kita akan dibawanya sama-sama tenggelam. Tetapi saat dia sudah dalam tanda kutip, ya udah nggak punya daya, itu baru enak menolongnya. Di RSN pun seperti itu. Makanya ada istilah, kosongkan dulu cangkirmu. Kalau mau belajar, dikosongkan dulu. Dulu pernah kita bahas dengan istilah zero mind atau istilahnya pasrah dulu, berserah dulu. Kalau enggak, saya sering menghadapi begini, Mas. Ada orang datang sebenarnya dia sangat butuh pertolongan. Tetapi waktu melihat saya, dia melihatnya begini. Kira-kira, ya kira-kira apapun yang saya buat, saya keluarkan pun energi yang paling gede. Karena sebetulnya polanya energi yang kita kelola di RSN itu bersifat tidak memaksa. Hmm. Ini saya siapin, pilih, ambil atau nonton, kan gitu kan? Mau dinikmati atau ditonton. Jadi kembali ke mindset tadi itu. Nah, 2 lembar uang itu punya sejarah, Mas Aksan. Hmm. Itu sejarah yang sangat sakral buat saya. Sejarah yang sangat sakral, udah pernah saya ceritakan, dengan uang 200.000 itu, saya sadar bahwa saya masih manusia. Saya masih hidup. Gitu. Hmm. Jadi, berkali-kali saya bilang ke Temira, itu jangan diganggu. Itu nggak boleh diganggu. Makanya di RSN itu kita kasih pilihan. Ada yang eh, ya ringan, ada yang ya agak-agak gimana gitu. Jadi pilihan ada Ya. pada member itu sesuai di situ kan udah langsung kita jabarkan. Dengan memilih kelas ini yang didapat ini. Memilih kelas ini yang didapat ini. Namun kembali, sekalipun dia ngambil yang 4 juta atau VIP itu, tetap tidak ada artinya jika tidak disendoki itu makanan ke piringnya lalu dimakan. Hmm. Makanan itu akan tetap ada di meja selama tidak dinikmati. Ya, ya, ya. Oke, oke. Paham, paham ya. Nah, ya pemirsa, malam hari ini kita mendapatkan banyak informasi dan juga pencerahan ya tentang terutama tentang topik kita malam hari ini yaitu pentingnya mindset gitu. Nah, Tamira ada nggak nih closing statement nih tentang mindset nih? Apa yang ingin disampaikan? Kalau kalau memang hidupnya pengen berubah, berubahlah mindset kita. Betul apa yang tadi Abang bilang, mau semahal apapun ikut pelatihan atau mau semahal apapun kita belajar di luar sana, kalau kita tidak mempergunakannya dengan baik, ya hidup kita nggak akan berubah. Hanya Hmm, begitu-begitu saja nantinya. ya. Seperti itu.